Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, ada kalanya kita baik untuk meminta pimpinan daripada Tuhan, supaya setiap yang kita lakukan itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Haleluya. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
tersembunyi. Kuasa Allah, haleluya, tak tersembunyi. Kuasa Allah, kalau yang lain ditolong, saya juga. Haleluya. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi. Kuasa Allah, tak tersembunyi. Kuasa Allah. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini firman Tuhan akan disampaikan seorang hamba Tuhan yang masih muda tetapi semangat sekali dan dipakai oleh Tuhan, yaitu Hizkia Immanuel. Saya percaya Tuhan sudah taruh di dalam hatinya untuk membagikan firman yang dia dengar, yang dia pelajari, dan hari ini untuk di-sharingkan atau dibagikan kepada saudara-saudara sekalian. Buka hati saudara dan buka pikiran saudara, dan terimalah firman Tuhan. Amin. Shalom Gereja Oikos Online. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kita masih ada dalam suasana Paskah, masih ada dalam minggu-minggu Paskah, pekan-pekan Paskah. Jadi masih bisa kita bilang selamat Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, saya senang sekali bisa ngomongin kayak gini karena sadarkah saudara bahwa ternyata di Indonesia ya, khususnya banyak pemimpin-pemimpin, banyak orang-orang ya, public figure yang ngasih selamat tentang hari wafatnya Isa Al-Masih. Tetapi jarang sekali saya temukan orang yang kasih selamat hari kebangkitan Isa Al-Masih. Dan saya lihat memang susah sekali untuk percaya bahwa Yesus benar-benar mati di atas kayu salib. Ya, tetapi lebih susah lagi untuk percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dan sudah hidup. Dan itu pun yang terjadi pada murid-murid awal ketika mereka melihat Tuhan Yesus dibunuh di atas bukit Golgota. Mereka susah sekali menerima hal tersebut gitu ya. Mereka penuh dengan kekecewaan, mereka penuh dengan kebingungan, ketakutan terhadap orang-orang Yahudi. Jadi susah sekali buat mereka percaya bahwa Yesus yang sudah mati itu benar-benar bangkit. Nah, kita lihat ada dalam konteks kekecewaan, dalam konteks kebingungan ya. Apalagi mirip dengan apa yang kita alami sekarang. Banyak orang mengalami kekecewaan, banyak orang mengalami kebingungan di masa pandemi yang hampir nggak berakhir ini. Ya, kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita lihat di Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga, ini maksudnya pada hari ketika Maria Magdalena dan beberapa perempuan lain menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus dan memberitahukan kepada komunitas murid-murid yang lain. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Ya, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari
Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, tentang kematian Tuhan Yesus, bagaimana ternyata seharusnya Tuhan Yesus tuh nggak dibunuh, kok bisa seperti ini, pemimpin yang besar yang mereka harap-harapkan akan menyelamatkan bangsa Israel diserahkan untuk dibunuh gitu ya. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Tetapi ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah Tuhan Yesus sendiri mendekati murid-murid, mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, ini menarik. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka nggak bisa mengenal Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, saya anggap ini sebagai salah fokus. Ya, pernah nggak saudara salah fokus? Ya, mungkin mau pergi ke mall untuk beli sepatu, tetapi ngelihat ada lambang diskon sale 70% tas, sehingga yang tadinya pergi ke mall tujuannya beli sepatu, akhirnya salah fokus melihat sale tersebut dan pulang dengan membawa tas. Sering terjadi ketika saya pergi ke supermarket. Tadinya saya cuma mau beli susu, misalnya susu 1 literan gitu ya, tetapi saya lihat, wah, ada oatmeal, ada snack. Jadi saya salah fokus gitu melihat banyak hal-hal yang lain yang saya bisa beli di supermarket. Jadi tadinya cuma perlu beli satu hal, saya pulang dengan bawa satu keranjang. Salah fokus. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara salah fokus seperti ini? Nah, saya ada gambar, ya, saya mau kasih tunjuk kepada Bapak Ibu Saudara. Ada gambar ini, dan saya mau kasih lihat selama 3 detik. Bisa cari macan tutul nggak di dalam gambar ini? Ya, wah, susah sekali kalau ngelihatnya. Kayaknya saya waktu ngelihat ini cuma ngelihat ada pohon, ada rumput-rumputan, tetapi ternyata macan tutulnya ada di sini nih. Ya, di yang bulatan merah ini. Nah, ini menggambarkan betapa kita sering sekali salah fokus. Apa yang sering membuat kita salah fokus coba? Apa yang membuat kita salah fokus dari gambar ini? Ya, kita tertarik perhatian pada objek pohon yang ada di depan kita, tertarik sedemikian rupa sehingga kita nggak sadar bahwa ada hal yang lain yang sebetulnya ada di depan mata kita, tapi kita nggak bisa lihat karena fokusnya kepada hal yang menarik ini nih, hal yang ada di depan mata yang lebih lebih menangkap perhatian kita gitu ya. Nah, ini juga seperti kebiasaan murid-murid waktu mereka mengikut Tuhan Yesus ya. Mereka sering salah fokus ya, ketika satu kali Tuhan Yesus bertanya pada mereka, adakah roti? Dan hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Dan banyak murid-murid yang berpikir, oh, ini Tuhan Yesus lagi ngomongin tentang roti. Mereka salah fokus. Mereka fokusnya pada roti, makanan, padahal Tuhan Yesus lagi ngomongin tentang hal yang lain. Di sini juga sama. Kleopas dan temennya ini sedang salah fokus. Mereka terlalu dalam diskusi mereka. Mereka terlalu dalam membicarakan tentang kekecewaan mereka yang bercampur dengan kebingungan, bercampur dengan ketakutan. Mereka fokus pada tanda tanya mereka, sehingga mereka nggak mengenal Tuhan Yesus sendiri yang sedang berjalan bersama dengan mereka. Nah, kalau lihat murid-murid seperti ini, saya juga lihat seringkali kita ya di masa sekarang sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga sama. Kita sering salah fokus. Yang menjadi fokus kita banyak seringkali fokus kita adalah bagaimana ya, kenapa kita doanya nggak dijawab-jawab ya, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan. Padahal kita nggak sadar bahwa di tengah-tengah kebingungan kita, di tengah-tengah kekecewaan kita, ya, Tuhan Yesus itu sedang datang sendiri, sedang datang di tengah-tengah kebingungan kita. Jadi hati-hati terhadap pikiran kita sendiri. Jangan sampai kita kejebak oleh keraguan, jangan sampai kita kejebak oleh ketidakpastian, jangan sampai kita kejebak oleh pikiran kita sendiri sampai kita nggak bisa melihat
Tuhan Yesus sebenarnya ada bersama dengan kita, sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Tapi kita nggak tahu, kita nggak bisa dengar, kita nggak bisa mengenali Dia. Lanjutkan sedikit di ayat 17. Yesus berkata pada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas, ya, tadi saya udah ngomong, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya." Nah, di sini perhatikan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari setelah semuanya terjadi. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Nah, saya pelajarin ternyata kita sama juga. Kita sering banget ngikut Tuhan Yesus. Kita mengharapkan, karena kita mengharapkan bahwa kalau kita ikut Tuhan Yesus, maka kita nggak akan menderita. Bebas dari hutang, bebas dari masalah keluarga, bebas dari susahnya cari kerja, atau susahnya pekerjaan kita, stresnya masalah di dalam pekerjaan kita. Dan banyak dari orang Kristen berpikir kalau datang sama Tuhan Yesus pasti hidupnya diberkatin, pasti doa pada dijawab, pasti kita banyak berkat berlimpah. Pekerjaan kita diberkatin, sekolah kita diberkatin, pertemanan dan semuanya lancar jaya. Dengan demikian, nggak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan ketika mereka mendapati bahwa ternyata hidup mereka nggak segampang yang mereka harapkan. Hidup mereka nggak segampang yang mereka pikirkan ketika mereka ikut Tuhan Yesus. Karena mereka juga masih melewati penderitaan, stres dalam pekerjaan masih ada, masalah dalam keluarga mungkin masih belum dijawab, doa kita masih belum dijawab dalam keluarga kita. Sehingga penderitaan itu sering banget dikaitkan dengan adanya kutuk. Ya, lawan kata berkat itu kutuk. Dan banyak orang berpikir kalau mereka menderita maka pasti ada kutuk. Jangan cepat sekali mengambil kesimpulan kutuk ada di atas kepala mereka, padahal belum tentu. Kleopas dan temannya ini menjadi satu dari sekian banyak murid Tuhan Yesus yang mengikut Tuhan Yesus dalam kejayaannya Tuhan Yesus, mengira bahwa dialah Mesias yang mereka pikirkan ini adalah Mesias yang tokoh politik yang akan membebaskan bangsa Israel dari jajahan bangsa atau negara asing. Ya. Dan mereka berpikir kalau mereka ada di dalam pihak Mesias ini, maka mereka ada di dalam pihak pemenang. Ya, semuanya akan lancar jaya. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Tuhan Yesus dibunuh di atas kayu salib, ya, di atas bukit tengkorak, di atas Golgota, mereka begitu kecewa, mereka kecewa berat, dan mereka melihat bahwa mengikuti Yesus ternyata nggak sesuai dengan harapan mereka, nggak sesuai dengan mereka apa yang mereka harapkan. Mesias yang mereka harapkan itu nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya, mereka nggak melihat bahwa penderitaan itu sebagai sesuatu yang harus dilewati oleh Mesias. Nah, kita perlu melihat nih apa yang Tuhan Yesus ngomong. Tuhan Yesus sendiri ngomong tentang penderitaan. Kita lompat ke ayat 25. Lalu ia berkata pada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Ya, di sini saya suka bercanda sama adik-adik saya. Kamu orang bodoh. Maksudnya di sini sebetulnya bukan buat ngatain, tetapi untuk menarik perhatian kita sebagai pembaca yang modern, ya, yang sekarang kita baca Alkitab, kita melihat, "Hei kamu orang bodoh," kita langsung tertarik gitu, kita langsung menangkap perhatian kita. Maksudnya gimana sih? "Hei kamu salah mengerti. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Kamu salah ngerti. Kenapa kamu gak mau percaya
apa yang dikatakan pada kitab suci. Nah, apa yang dikatakan pada kitab suci? Di ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Di dalam Yesaya, di dalam Yeremia, di dalam kitab nabi-nabi, di dalam Mazmur, banyak sekali nubuat tentang Mesias yang harus menderita. Ya, bukan sebagai political Messiah, bukan sebagai Mesias politis yang diharapkan untuk membebaskan bangsa Israel dari jajahan. Yang Mesias yang kita ikutin lakukan adalah dia Mesias membebaskan pengikut-pengikutnya, membebaskan kita yang percaya kepadanya dari jajahan dosa. Ya, ia menjelaskan kepada mereka ayat 27 apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Kita mengikuti Mesias yang sudah dinubuatkan dari zaman perjanjian lama. Dan Mesias ini adalah Mesias yang harus menderita salib, yang harus melewati jalan sengsara. Kita mengikuti a suffering servant Messiah. Kalau Mesias yang kita sembah, yang kita ikutin harus melewati penderitaan, maka kita sebagai pengikutnya juga perlu setia dan bertahan dengan kuat di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Ayat 28 saya teruskan. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Terbukalah mata mereka kapan? Ketika mereka sedang duduk makan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka bisa menemukan kembali dan mereka mengenali kembali Tuhan yang selama ini mereka ikutin. Tuhan yang sudah bangkit. Tahu nggak? Saya pelajarin begini. Sebenarnya sangat bagus sekali buat kita mendengarkan sebanyak mungkin khotbah yang mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang rohani, dengan hal-hal yang baik. Sangat bagus sekali kalau kita tiap hari bisa mendengarkan renungan pagi ya, yang apalagi gereja Oikos Online sudah memberikan renungan pagi dari hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sangat bagus sekali untuk kita mendengarkan podcast rohani. Saya sendiri membuat podcast rohani namanya Daily Impact Podcast. Ya, bisa ditemukan di Instagram, di Anchor. Bagus sekali juga kalau kita bisa follow Instagram rohani tentang Tuhan Yesus. Kita nonton banyak hal yang tentang khotbah-khotbah. Dan bahkan lebih bagus lagi kalau kita bisa mencari informasi yang lebih banyak tentang Tuhan Yesus. Tetapi yang saya pelajarin adalah ini, bahwa khotbah yang bagus itu hanya alat bantu. Begitu juga dengan informasi dan teologi yang benar. Hanyalah alat bantu. Alat bantu untuk apa? Alat bantu untuk membantu kita menemukan siapa Tuhan yang kita sedang ikutin ini. Siapa Tuhan yang kita sembah. Khotbah bagus dan informasi dan teologi yang bagus adalah alat bantu untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi. Karena yang mengubahkan hidup kita bukan khotbah bagus, bukan renungan yang bagus, bukan teologi yang bagus, tetapi yang mengubahkan hidup kita adalah pengalaman pribadi kita bersama dengan Yesus. Kleopas dan temannya ini adalah murid Tuhan Yesus. Ya, dan mereka bisa mereka baru bisa mengenali ketika mereka melihat bahwa Tuhan Yesus memecahkan roti. Kenapa mereka baru bisa mengenali Tuhan Yesus ketika mereka sedang makan bersama dengan Tuhan Yesus? Karena mereka udah sering berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, mereka udah sering ikut makan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka mungkin udah bisa mengingat kembali ketika Tuhan Yesus mengambil roti yang sama, ada 5 roti dan 2 ikan, dan mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus mengambil roti itu dan mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, dibagikan kepada 5.000 orang
Dan 5.000 orang itu bisa kenyang, bahkan sampai 12 bakul tersisa. Mereka bisa mengingat ketika mereka sedang makan bersama dengan Tuhan Yesus dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang sosial, ya. Dan saya bisa ingat gitu, kalau misalnya saya makan bersama dengan komsel saya atau komunitas saya, di mana saya bisa waktu ketika rekaman, take buat online service seperti itu. Saya ingat kalau misalnya makan bersama dengan mereka itu selalu membuat saya semakin dekat. Ya, saya semakin mengenali karakter dari teman-teman saya, dan ya lebih gampang untuk mengenali ketika lagi makan bersama, ya. Dan akhirnya Kleopas dan temennya ini bisa mengenali kembali Tuhan Yesus, ya, karena mereka udah memiliki pengalaman pribadi, udah memiliki pengenalan pribadi bersama dengan Tuhan Yesus, dan itu mengubahkan hidup mereka. Ini mengubahkan cara pandang mereka. Ini mengubahkan mereka untuk menjadi apa? Kita lihat di ayat 32. Pengalaman pribadi membuat mereka berkata kayak gini. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ketika kita memiliki pengalaman pribadi, pengenalan pribadi dengan Tuhan, maka hati kita bisa berkobar-kobar. Seseorang yang udah memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya gak akan biasa aja. Dia akan punya passion. Ya, kalau kita dengar kata passion, biasanya di YouTube channel kita tulis passion, ya. Ini menjadi kata yang begitu digemari oleh kaum milenial, ya, salah satunya saya. Passion gitu, untuk bisnis, untuk pekerjaan, untuk art. Banyak orang ngomong tentang passion. Oh, passion saya ada di musik. Oh, passion saya ada di bisnis. Oh, passion saya ada di sini. Tetapi ketika kita udah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka saya percaya bahwa kita bisa memiliki passion buat Tuhan. Kita bisa memiliki semangat yang begitu membara, hati yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Ya, kalau kita udah bisa melihat passion kita untuk Tuhan, maka kita akan bisa melakukan banyak hal bagi Dia. Seseorang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus akan lebih mudah tergerak oleh gerakan Roh Kudus untuk menceritakan apa yang kita alamin bersama dengan Dia. Pengalaman dengan Tuhan Yesus, pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus membuat hati kita berkobar-kobar untuk Dia. If we had encountered Him, it is possible for us to have a burning heart for Him. Ketika kita sudah mengalami perjumpaan pribadi, mengalami pertemuan, pengenalan pribadi dengan Tuhan, maka hati kita akan terbakar untuk Tuhan. Kita akan dengan penuh semangat mencari, melayani, mengikuti, dan menceritakan tentang Tuhan. Ayat 33, saya mau tutup dengan ini. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kekecewaan. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia waktu Ia memecahkan roti. Jadi saya mau menutup pemberitaan firman Tuhan ini dengan pertanyaan, ya. Tanyakan 3 hal ini kepada diri kita masing-masing. Pertanyaan pertama adalah ini, seperti ini. Apakah kita sedang salah fokus dalam mengikut Tuhan? Ya, hati-hati, jangan sampai kita salah fokus, terjebak dengan keraguan kita, terjebak dengan ketidakpastian, ya, ketakutan karena ketidakpastian, terjebak oleh kekecewaan kita terhadap apa yang kita sedang doakan tapi nggak kunjung terjadi. Sampai-sampai kita nggak bisa melihat Tuhan sebetulnya sedang bekerja, sedang ada bersama dengan kita, sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Sadarilah ketika Tuhan sedang bergerak. Sadarilah ketika Tuhan sedang berbicara kepada kita. Jangan-jangan Ia sedang berbicara kepada kita tapi kita nggak tahu, kita nggak kenal, karena kita salah fokus. Yang kedua, pertanyaan kedua yang kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri.
Apakah kita sedang salah ekspektasi dalam mengikut Tuhan? Ini adalah pertanyaan kedua. Kita harus mengerti bahwa di dalam kitab suci, Mesias yang benar memang harus melewati penderitaan dan harus disalib. Dia bukan tokoh politik yang membebaskan, membuat kita lepas dari penderitaan. Dia nggak menjanjikan kita lepas dari penderitaan. Kalau Mesias yang kita ikuti, Mesias yang kita sembah harus melewati penderitaan, maka kita sebagai murid-muridnya harus siap dan bertahan di dalam segala penderitaan yang kita sedang hadapi. Yang ketiga, yang terakhir, pertanyaan ini tanyakan kepada diri kita. Apakah kita sudah bertemu? Apakah kita sudah mengenal Tuhan? Apakah mata kita sudah terbuka sehingga kita mengenal Tuhan yang sedang ada bersama-sama dengan kita? Sekali lagi, yang membuat hidup kita berubah bukanlah khotbah yang bagus, bukanlah informasi yang lebih banyak tentang Tuhan, tetapi yang membuat hidup kita berubah adalah perjumpaan pribadi kita bersama dengan Dia. Yang membuat kita memiliki cara pandang yang baru, yang membuat kita memiliki keberanian untuk mengikut Tuhan Yesus, yang membuat kita memiliki hati yang berkobar-kobar untuk Tuhan. Sekali lagi, bukanlah khotbah seperti ini, bukanlah informasi teologi tentang Tuhan. Ini hanyalah alat bantu. Kita harus mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan Yesus sendiri. Maka kalau kita udah mengalami Tuhan, kita udah ketemu Tuhan secara pribadi, kita udah makan bersama dengan Dia, maka kita punya keintiman dengan Tuhan. Kalau kita udah punya keintiman dengan Tuhan, maka kita punya hati yang terbakar untuk Tuhan. Kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dengan berani kita bisa memuridkan orang lain tanpa pamrih, tanpa lelah. Dan kita bisa melayani, memberikan semuanya untuk Tuhan Yesus jika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Biarlah kita memiliki hati yang terbakar untuk Dia hari ini. Mungkin beberapa dari saudara sudah mengikuti Tuhan Yesus seperti murid-murid Kleopas ini. Sudah begitu lama ia mengikut Tuhan. Tetapi hati yang terbakar itu sepertinya kayaknya sudah mulai padam. Karena kekecewaan, karena kebingungan, karena banyak hal yang mempengaruhi kita. Tetapi hari ini saya mau berdoa buat kita semua. Biar kita kembali menemukan kembali hati yang terbakar untuk Tuhan. Menemukan kembali cinta mula-mula kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan bagi yang belum, maka doa saya adalah ini. Supaya kita dapat mengalami Tuhan secara pribadi. Kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Lewat apapun itu, lewat penyembahan, lewat khotbah. Dan ini doa saya, supaya kita sama-sama bertemu dengan Tuhan kembali. Kita menemukan kasih kita kepada Tuhan, menemukan hati yang terbakar lagi untuk Tuhan, sehingga kita menjadi murid-murid Tuhan yang sejati, murid-murid Tuhan yang berani untuk mengabarkan Injil, murid-murid Tuhan yang menjadi dampak bagi seluruh dunia. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, biar kami dapat menemukan Engkau kembali. Tuhan, biar kami dapat mengalami Engkau dan kembali mempunyai hubungan yang dekat denganmu. Tarik kami dari semua distraction, semua hal-hal yang membuat kami begitu gampang untuk meninggalkan Tuhan. Tarik kami kembali, Tuhan. Buka mata kami untuk dapat melihat Engkau di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Dan biar kami dapat diubahkan oleh perjumpaan pribadi dengan-Mu. Kami mau hati kami terbakar untuk-Mu. Kami mau hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan sampai akhir seperti ini. Dan saya harap berita firman Tuhan hari ini membuat kita semakin semangat untuk mengikut Tuhan Yesus. Haleluya.
Saudara-saudara, di awal dari bulan ini kita komitmen untuk selalu mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah satu perintah yang Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua untuk kita tetap mengingat akan Dia. Bukannya Tuhan meminta untuk kita mengingat akan jasanya, tetapi di dalam perjamuan kudus itu adalah di mana kita duduk semeja sehidangan bersama-sama dengan Tuhan untuk mengenang atau mengingat akan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Dan roti dan perjamuan kudus itu ada dua bagian, satu roti dan juga satu lagi anggur. Roti menjadi lambang daripada tubuh Yesus dan anggur menjadi lambang daripada darah Yesus Kristus. Dan keduanya adalah diberikan kepada saudara dan saya. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Biasanya mereka makan roti sehari-hari, setiap hari, tapi kali ini Tuhan berkata dan secara simbol Tuhan berkata, ambillah, ini adalah tubuhku. Tubuh yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Saudara tentu ingat bagaimana Yesus memecah-mecahkan roti dan memberi makan lebih daripada 5.000 orang. Dan setiap dari mereka menerima roti itu, mereka menjadi kenyang dan mereka tetap hidup, tetap semangat. Dan kali ini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi saudara-saudara sekalian. Dan terus kemudian di ayat 27, sesudah itu Yesus mengambil cawan, Dia mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi sekali lagi, waktu Tuhan Yesus mengatakan kecawan minuman tersebut, ini adalah darah perjanjian. Sebenarnya itu adalah anggur, tetapi Tuhan bicara secara simbol bahwa ini adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Dan mereka meminum darah perjanjian tersebut. Dengan kata lain, darah tersebut membasuh kehidupannya, membersihkannya dari segala dosa, dari segala kutuk, dari segala maut, dan memperoleh kehidupan. Karena berbicara tentang darah yang ditumpahkan adalah berbicara tentang perayaan Paskah sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada anak domba yang tersembelih yang darahnya disapukan di jenang pintu daripada tiap rumah orang-orang Israel. Dan mereka yang memiliki tanda darah di dalam rumahnya, mereka akan diselamatkan. Oleh karena itu hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kebaikan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang belum mempersiapkan roti dan anggur, saya persilakan untuk saudara mempersiapkan sambil kita mendengarkan pujian. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the way of man. You were here before the world began. Above all kingdom, above all throne, above all wonders and world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what's your worth. You took the fall.
antara me above all. Kalau saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mempersiapkan roti dan anggur, peganglah roti di tangan kanan saudara sekalian dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk tubuh yang dipecah-pecahkan bagi kami sehingga kami ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami menerima tubuh ini untuk menjadi bagian di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima roti kehidupan, yaitu Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan bagi kami, sehingga kami ada di dalam Kristus, dan Kau ada di dalam hidup kami. Demikian juga dengan anggur. Anggur ini adalah berisi atau melambangkan darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita sekalian. Mari angkat cawan yang berisi anggur dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk darah yang dicurahkan bagi kami sekalian. Dan hari ini kami menerimanya Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat karya Tuhan di atas kayu salib. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kami, baik dalam perkataan, dalam perbuatan, maupun juga dalam tingkah laku kami. Dan hari ini kami disucikan, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan, kami dikuatkan, kami dibangkitkan kembali semangat kami Tuhan untuk melihat Kristus dalam hidup kami. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, siapapun juga Tuhan daripada umat-Mu yang saat ini, mungkin mereka ada yang sakit, kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit kami perintahkan keluar, tinggalkan tubuh anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa kalau ada di antara umat-Mu yang saat ini sedang mengalami susah, sedang mengalami penderitaan, Tuhan berikan kekuatan untuk kami tetap dapat melalui masa-masa fase-fase yang sulit ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di akhir dari perjumpaan ini, saya Yakub Surya dari Gereja Oikos Online Singapura mengucapkan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.